Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artboy. Kali ini saya ingin membahas mengenai One Piece, mengenai chapter terbarunya. Terdapat kemungkinan sosok pengkhianat di tubuh Holy Knight, di mana salah satu dari mereka bukanlah anggota Holy Knight yang sebenarnya. Kelompok Holy Knight saat ini sedang menjadi salah satu sorotan para fans. Mereka diperlihatkan menghadirkan kekacauan besar di Elbap dan menjadi salah satu villain yang muncul dalam cerita. Beberapa anggota Holy Knight resmi diperkenalkan beberapa chapter yang lalu, namun ada kemungkinan salah satunya adalah pengkhianat. Penasaran kan kalian? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link sampai tadi di bawah. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Cause great damage or destruction. According to leaked information from chapter 1083, the Holy Knight has a unique. Sebenarnya sampai saat ini berapa jumlah dari Holy Knight belum diketahui secara pasti. Namun sudah ada beberapa nama yang muncul dan diperkenalkan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nama pertama yang diperkenalkan adalah Vergarland Garling, yang sekarang sudah menjadi Gorosei setelah sebelumnya dia menjadi ketua dari Holy Knight. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan Vergarland Samrock yang jadi pemimpin selanjutnya. Nama lainnya yang menjadi anggota Holy Knight adalah Saint Sommer, Saint Gilham, dan juga Gunko. Beberapa chapter belakangan juga Oda Sensei memperlihatkan kekuatan dari Holy Knight, di mana mereka ternyata memiliki dua kekuatan utama. Pertama adalah kekuatan buah iblis. Para anggota yang sudah diperkenalkan sejauh ini diketahui semuanya memiliki kekuatan buah iblis kecuali Garling yang masih belum diketahui informasinya. Kekuatan lainnya adalah regenerasi, seperti halnya Gorosei. Holy Knight juga ternyata memiliki kemampuan regenerasi yang membuat mereka menjadi tidak terkalahkan. Selain itu, kekuatan regenerasi ini juga membuat mereka menjadi makhluk yang abadi. Di chapter sebelumnya diperlihatkan bagaimana Gunko mampu untuk kembali setelah tubuhnya hancur terkena serangan dari Usopp. In addition, the world government also has naval forces that act as the face of the military in suppressing various crimes. In addition, dari mana kemudian sumber kekuatan tersebut memang masih menjadi misteri, namun para fans sendiri banyak yang meyakini bahwa Im Sama menjadi salah satu muasal kekuatan dahsyat yang mereka miliki, terutama untuk kemampuan regenerasi. Namun selain dua kekuatan yang disebutkan, masih belum diketahui apakah ada kekuatan lainnya yang dimiliki oleh anggota para Holy Knight tersebut, meskipun kemungkinan besar Oda masih belum memperlihatkan seluruh kemampuannya. Dari siluet yang muncul saat Dragon membahas sosok Holy Knight, diperlihatkan jika kemungkinan masih ada anggota yang belum diperkenalkan dalam ceritanya. Terlepas dari hal tersebut, sepertinya dijelaskan di atas bahwa para Holy Knight kemampuan akan memiliki kemungkinan menjadi villain utama dalam cerita di Arc Elbaf kali ini. Bahkan mereka juga kemungkinan akan jadi salah satu pihak yang muncul di pertempuran akhir mendatang. Satu hal menarik yang kemudian muncul adalah bagaimana pasukan revolusi baru akan bergerak ketika Holy Knight juga bergerak. Spekulasi sebelumnya menyebutkan jika Holy Knight adalah pasukan revolusi, kemungkinan pernah saling bertarung, yang mana hal ini dianggap oleh para fans sebagai bukti jika mereka adalah lawan seimbang bagi pasukan revolusi. Namun ada teori menarik lainnya berkaitan dengan Holy Knight dan pasukan revolusi. Terdapat sebuah teori yang menyebutkan bahwa kemungkinan terdapat pengkhianat di tubuh Holy Knight. Lalu siapakah sosok tersebut? Tidak lain adalah salah satu anggota Holy Knight yang baru saja diperkenalkan dalam ceritanya, yaitu Gunko. Menurut teorinya, disebutkan jika Gunko bisa jadi sebenarnya adalah bagian dari pasukan revolusi. Dalam hal ini dia adalah mata-mata dari pasukan revolusi yang kemudian terpengaruh oleh mereka dan memutuskan untuk bergabung. Gunko dianggap sebagai agen ganda yang bekerja baik untuk pihak pasukan revolusi dan juga
World Government ataupun Holy Knight. Seperti yang kita ketahui bahwa pasukan revolusi merupakan kelompok yang bergerak dengan kesadaran penuh. Dalam hal ini pasukan revolusi juga bergerak ketika mereka sudah mendapatkan informasi yang sangat jelas mengenai sesuatu. Pasukan revolusi diketahui memiliki banyak sekali intelijen ataupun informasi penting yang tidak banyak diketahui oleh orang. Hal tersebut tentunya hanya bisa dilakukan ketika mereka memiliki mata-mata. Pasukan revolusi tentunya tidak serta-merta menyatakan bahwa mereka akan bergerak ketika Holy Knight bergerak. Mereka pastinya sudah memiliki informasi sebelumnya. Jika memang demikian pertanyaannya, tentu dari mana Dragon dan pasukan revolusi bisa mendapatkan informasi tersebut? Jawabannya tentu adalah pasukan revolusi membutuhkan mata maya di kelompok tersebut dan juga World Government dalam menyebarkan berbagai misi. Monkey D. Dragon dan pasukan revolusi biasanya akan bergerak secara diam-diam ataupun rahasia. Mereka yang terkoneksi dengan dua pihak tersebut biasanya juga akan beroperasi secara diam-diam. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita bahas seperti yang diperlihatkan dalam cerita sejauh ini bahwa anggota dari Holy Knight semuanya merupakan bagian dari keluarga keturunan naga langit. Namun Gunko diperlihatkan tidak menggunakan title tersebut yang memunculkan dua kemungkinan. Pertama, itu bukanlah nama asli, dan yang kedua adalah Gunko kemungkinan bukan berasal dari kaum naga langit. Teorinya sendiri menyebutkan bahwa Dragon kemungkinan memang sudah puluhan tahun merencanakan untuk menggulingkan kekuasaan naga langit dan government. Hal menarik lainnya adalah terdapat teori lain berkaitan dengan Gunko adalah pengkhianat Holy Knight. Teorinya menyebutkan jika ada kemungkinan kru bajak laut Blackbird terlibat dalam hal ini dan mereka sudah melakukan sejak Arc Egghead. Pada chapter sebelumnya diperlihatkan bagaimana Gunko dan Gillingham berbicara tentang hanya mereka yang memiliki tanda X yang kemudian bisa melalui The Abyss. Secara sekilas, pernyataan tersebut bisa diartikan bahwa hanya para Holy Knight dan Gorosei yang kemudian mampu untuk mengakses The Abyss. Tetapi kemungkinan bisa juga karakter lain mengakses kekuatan atau kemampuan tersebut seperti yang kita ketahui di Arc Egghead. Kemarin salah satu kru Blackbird, Katarina Devon, berhasil mencuri penampilan dari salah satu Gorosei yaitu Saint Saturn. Katarina Devon memiliki kekuatan buah iblis yang mana selain bisa mencuri penampilan seseorang, dia juga bisa menirukan kekuatan yang dimiliki oleh sosok tersebut. Jika kemudian Devon sudah mencuri tubuh dari kemampuan dari Saint Saturn, maka artinya dia juga bisa mengakses kemampuan The Abyss. Ini juga kemungkinan menjadi alasan mereka memutuskan untuk pergi ke Pulau Egghead. Saint Saturn sendiri memang diperlihatkan sudah tewas setelah gagal menjalankan misi di Arc Egghead. Meski begitu, mereka masih tetap bisa mempergunakan kemampuan The Abyss untuk hal lain. Dari apa yang muncul dalam ceritanya, kemampuan The Abyss selain menjadi cara untuk bisa pergi kemanapun dengan cepat, juga bisa memanggil para anggota Holy Knight atau Gorosei yang lain. Jika memang Devon memiliki akses tersebut, kekuatan ini, maka dia dan kelompok Blackbird bisa menjebak anggota Holy Knight lain dan menggantikan posisi mereka. Dalam chapter sebelumnya diperlihatkan bagaimana Samrock diminta untuk kembali ke Mary Goes untuk mendapatkan perintah baru lainnya. Hal ini kemungkinan mereka menyadari ada hal yang tidak beres di sana. Gillingham sendiri diperlihatkan berbicara dengan Holy Knight lainnya
sebelum kemudian komunikasi tersebut terputus. Bisa jadi adalah jebakan yang dilakukan oleh Katrina Devon untuk menyusup ke pihak world government. Jadi ketika kemudian Shamrock dan kelompok Holineck mungkin bersiap menghadapi pertempuran besar menghadapi pasukan revolusi, di sisi lain kelompok tersebut sudah berhasil disusupi oleh pihak lain. Menarik tentunya untuk melihat apa yang terjadi pada situasi selanjutnya di Arc Elbaf saat ini. Oke guys, mungkin itu teori saya mengenai adanya pengkhianat di anggota Holineck. Apakah kita akan melihat pergerakan dari kelompok Blackbird atau kita akan melihat bahwa Gunko adalah mata-mata bagi kelompok pasukan revolusi yang masih harus kita tunggu. Oke, jika kalian suka dengan pembahasan kali ini silahkan untuk subscribe, like, dan share video sebanyak-banyaknya. Link saya ada di deskripsi. Sampai ketemu di konten pembahasan lainnya. Bye-bye.